Selamat datang di Hiprawira Talk. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi industri, khususnya bagi para praktisi maintenance, reliability, dan operation. Tema kita pagi hari ini adalah tentang pengendalian kontaminasi di pelumas, investasi atau kebutuhan. Saat pagi hari ini bersama dengan saya sudah hadir narasumber yang memiliki pengalaman di bidang lubrication dan contamination control. Selamat pagi Pak Hendra, selamat datang di Hiprawira Talk. Ya, selamat pagi Bu Silvana. Senang bisa hadir di Hiprawira Talk pada hari ini. Semoga hal ini bisa menjadi bermanfaat bagi industri pelumasan, khususnya terkait kontaminasi yang terjadi di pelumas. Ya, kita langsung saja nih Pak Hendra. Kalau kita mendengar kata pelumas, kebanyakan orang tuh langsung berpikir bahwa yang penting adalah mengganti oli secara berkala. Namun mengapa sekarang isu pengendalian kontaminasi menjadi sangat penting Pak Hendra? Ya, ini topiknya memang cukup menarik. Kenapa isu kontaminasi ini menjadi penting saat ini di industri khususnya? Pertama karena pengalaman menunjukkan bahwa terkadang kerusakan mesin atau kehandalan mesin itu bukan disebabkan karena pemilihan oli yang tidak tepat. Akan tetapi banyak disebabkan oleh terjadinya kontaminasi di pelumas itu sendiri. Penelitian juga menunjukkan bahwa 70% pergantian komponen di equipment, apakah itu di turbin, apakah itu kita bicara gearbox, bearing, itu 70% disebabkan adanya kerusakan di permukaan komponen tersebut. Dan dari 70% tersebut, 50%-nya disebabkan oleh terjadinya mechanical wear atau yang kita kenal dengan keausan secara mekanis. 20%-nya itu disebabkan karena terjadinya korosi. Nah, inilah yang menggambarkan kenapa pengendalian kontaminasi di oli itu sangat penting saat ini. Demikian, Bu Silvana. Oke, berarti artinya menjaga kebersihan oli itu sama pentingnya dengan kita memilih oli yang tepat ya Pak ya? Ya, betul sekali. Oli terbaik sekalipun tidak akan mampu melindungi mesin jika kontaminasi sudah terjadi di oli tersebut. Tapi mungkin yang banyak jadi pertanyaan juga nih ya buat kita gitu ya. Sebenarnya sumber kontaminasi itu datangnya dari mana Pak? Bicara sumber kontaminasi, itu ada beberapa ada beberapa sumber. Pertama, bisa itu dari luar sistem. Contoh, misal pada saat pekerjaan maintenance, saat kita akan melakukan penambahan oli atau di lapangan yang kita kenal dengan top up oli, itu juga bisa menjadi sumber kontaminan dari luar. Atau misal pada saat kita lihat di reservoir oli, itu filter udara itu tidak bekerja dengan baik, sehingga itu juga bisa mengakibatkan air ataupun udara yang masuk dari luar akan mencemari oli di dalam. Terus juga sumber kontaminan itu juga bisa berasal dari dalam sistem itu sendiri. Jadi pada saat mesin berjalan, terjadi keausan
misalnya metal to metal friksi, itu akan mengenerate partikel. Nah, itu kita sebutnya sumber kontaminan dari dalam. Dan yang perlu diingat juga, terkadang untuk equipment yang masih baru, yang baru dari pabrik, itu sumber kontaminannya itu sudah ada di sistem itu sendiri. Itulah yang menjelaskan salah satu kenapa pada saat alat itu baru dipasang atau plan baru dibangun, itu diperlukan pekerjaan flushing dengan tujuan agar built-in kontaminan itu juga bisa dieliminir ataupun dibuang dari sistem. Menarik Itu. nih ya. Menarik. Jadi sebenarnya kontaminasi itu nggak selalu berasal dari luar ya. Jadi ternyata bisa juga di dalam mesin tersebut ya Pak ya. Ya, benar, Oke. benar sekali. Terus kira-kira nih Pak, dampaknya apa nih Pak jika pengendalian kontaminasi itu tidak dilakukan dengan baik? Nah, ini juga hal yang perlu kita lihat secara lebih dalam. Dampaknya apa gitu. Sesuai dengan tema kita. Sebenarnya tema kita ini adalah ini pengendalian kontaminasi di oli. Ya. Ini investasi atau kebutuhan? Ya, betul. Nah, jadi dampaknya itu secara umum ada dua. Kontaminasi di oli itu bisa berdampak kepada pelumasnya sendiri dan tentu saja akan berdampak kepada reliability dari mesin ataupun kehandalan dari mesin. Itu. Pertama, contoh kontaminasi berdampak di pelumas itu kontaminan yang ada itu juga bisa membuat berpengaruh kepada aditif dari pelumas itu sendiri. Itu berdampak di olinya. Kemudian di mesin kontaminasi, misal kita bicara keausan mechanical wear, seperti terjadinya abrasif, adesif, atau mungkin kita kenal juga erosif. Itu dampak yang terjadi di equipment atau peralatan kita, dan ujung-ujungnya itu akan berdampak kepada total cost yang ditimbulkan oleh kontaminasi. Ya, demikian. Jadi bisa dibilang kerugiannya itu bukan hanya dari segi biaya pelumas ya Pak ya? Oh iya, ya. Justru biaya terbesarnya, dampak terbesarnya itu sebenarnya bukan dari biaya pelumas. Bu Silvana bisa bayangkan, satu kali turbin itu stop produksi, itu biaya pelumas hitungannya itu nothing, kecil. Dibandingkan dampak yang ditimbulkan terkait produksi. Belum lagi downtime, belum lagi istilahnya ada terjadi unplanned shutdown. Itu akan sangat berpengaruh dari apa istilahnya, itulah merupakan dampak yang perlu dijaga. Produktivitasnya yang paling penting. Betul, produktivitas dari equipment kita. Nah, kita masuk nih Pak ke pertanyaan utama. Jadi pengendalian kontaminasi ini investasi atau kebutuhan Pak? Iya, kami melihat bahwa ya memang perlu investasi. Tapi sebenarnya di masa sekarang pengendalian kontaminasi ini sudah merupakan kebutuhan operasional. Jadi itu tadi yang kita gambarkan. Kontaminasi ini bisa memberikan dampak yang sangat besar terkait biaya yang dikeluarkan jika unit tersebut berhenti berproduksi. Nah, jadi pengendalian kontaminasi itu balik lagi, memang ada investasi yang dikeluarkan, tapi itu sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan manfaat yang akan didapat. Atau kalau kita balik, seandainya perusahaan itu tidak menginvestasikan, memberikan sedikit biaya untuk mengendalikan kontaminasi di oli,
dampak yang ditimbulkan justru akan besar. Misalnya produksi berhenti, pergantian komponen, unplanned shutdown, total downtime cost itu juga besar. Sehingga bisa dikatakan harusnya pengendalian kontaminasi merupakan bagian dari kebutuhan untuk operasional. Oke, jadi langkah awal yang paling mudah untuk diterapkan oleh suatu perusahaan seperti apa, Pak Hendra? Ya, ini berbagi tips dan trik yang kami lakukan di lapangan, Hiprowira dalam hal ini. Ya. Jadi di Hiprowira, berdasarkan pengalaman kami, jika industri, misal kita bicara di sini industri pulp and paper, hal yang bisa mereka lakukan untuk mengendalikan kontaminasi di oli. Pertama, set terlebih dahulu target, misal target tingkat kebersihan, target water content. Yang kedua, melakukan monitoring terhadap target tersebut. Ketiga, apabila ditemukan tidak tercapai target, mereka harus melakukan satu tindakan. Contoh, tadi di awal ditanyakan sumber kontaminan. Sebenarnya kenapa kita harus tahu sumber kontaminan dan tipe kontaminannya apa, itu nanti berkaitan dengan apa tindakan yang kita lakukan. Nah, kalau kita bisa tahu, dan biasanya di sistem itu kombinasi. Kalau kita bicara kontaminasi, itu ada kontaminasi partikel padatan, kontaminasi air, kontaminasi udara. Nah, tipsnya itu tadi, kita harus set pertama kali target yang direkomendasikan oleh yang punya alat, equipment, dalam ini OEM. Kalaupun tidak punya targetnya, itu di literatur itu sudah banyak rekomendasi. Nah, yang kedua, kita melakukan monitoring terkait target yang kita sudah sepakati sebagai baseline awal. Kemudian dari hasil monitoring tersebut, apabila ditemukan itu tidak mencapai target, kita harus lakukan tindakan. Misal, target tingkat kebersihan untuk kontrol valve, kita bicara misalnya ISO code 13/10, itu tidak tercapai. Ya udah kita jalankan filtrasi. Atau kadar airnya mungkin terlalu tinggi, ya udah kita jalankan purifier. Nah, itu. Dan yang paling penting adalah konsistensi kita untuk memonitor dan melakukan tindakan apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang direkomendasikan. Oke, menarik banget ya topiknya ini. Jadi kalau kita bisa simpulkan, Pak, jadi bahwa pengendalian kontaminasi itu bukan sekedar menjaga oli tetap bersih, tapi juga menjaga keandalan aset atau equipment itu, mengurangi downtime dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Betul, begitu Pak Hendra ya? Ya, betul sekali. Makanya sebenarnya kalau dari definisi pengendalian kontaminasi itu adalah upaya kita untuk mencegah, memonitor, melakukan tindakan, jangan sampai kontaminan itu mengganggu dari pelumas maupun equipment itu sendiri. Nah, ya, memang betul pelumas yang bersih adalah salah satu pondasi dari reliability. Dan rule of thumb yang kadang perlu teman-teman atau pendengar perlu ketahui, kegiatan pelumasan sebenarnya itu bukan hanya sekedar menambahkan oli. Jauh lebih penting daripada itu, kita harus memastikan bahwa pelumas kita ini istilahnya bagaimana cara upaya kita untuk meminimalisir jangan sampai terjadi kontaminasi di pelumas. Saya pikir itu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu ya Pak? Betul, setuju. Ya, terima kasih atas waktunya dan insight yang sangat bermanfaat Pak Hendra. Terima kasih juga nih kepada para pendengar yang telah mengikuti podcast hari ini.
Saya rasa cukup Pak untuk hari ini dan kita akan bertemu lagi Pak di lain kesempatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin ada sepatah dua patah kata Pak atau kesimpulan yang mau disampaikan ke pendengar, intinya buat teman-teman pendengar nih Pak sebelum kita tutup. Iya, Hiprawira mungkin Talk. terakhir dari saya berdasarkan pengalaman, sebenarnya yang paling susah di lapangan itu adalah bukan membuat ini kaitannya dengan pengendalian kontaminasi. Ya. Bukan membuat prosedur kerja, tidak. Tapi lebih kepada bagaimana kita memiliki konsistensi menjalankan apa yang kita sudah buat prosedurnya. Oke. Itu yang lebih tantangannya lebih ke situ. Ya. Nah, Dan butuh konsistensi juga. butuh Pak, ya? konsistensi. Nah, Oke, terima kasih banyak sekali lagi nih Pak Hendra untuk insight-nya, untuk waktunya. Pendengar, itulah obrolan singkat kita dalam Hiprawira Talk pada hari ini. Kiranya sangat bermanfaat buat teman-teman pendengar sekalian. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga keandalan aset Anda, dimulai dari menjaga kebersihan pelumas. Selamat pagi.